hari ini. Serahkan padaku. Oke? Kamu berjanji tidak akan pernah mengkhianatiku. Sekarang, kamu akan membayar karena melanggar janji itu. Bayar harganya. Kamu berani membunuhku? Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu sudah mati. Yang diselingkuhi. Bagaimana aku bisa memainkan peran itu? Kamu menemuinya? Orang-orangnya ada di sini. Saat kau melihatnya, tanyakan sendiri padanya. Namaku Lin Peiyu. Aku punya pekerjaan yang di mata orang lain adalah posisi penelitian bergengsi, tapi sebenarnya, aku hanya seorang pesuruh yang menyediakan teh dan membersihkan setiap hari kuda kerja kecil, yang menyapu dan membersihkan debu. Hidup itu sulit. Kupikir pacarku Su Jiming adalah manisnya hidupku. Tapi 2 hari lalu aku tahu dia selingkuh dengan seorang putri mafia. Aku bisa menahan banyak hal, tapi pengkhianatan, aku tidak bisa mentolerirnya. Tiga jam lalu, Su Jiming ada di mobilku, dia menabrak seseorang dan melarikan diri, melompat keluar dan mati. aku tahu. Dia, bukankah dia sudah mati? Nama saya Ethel. Saya dari planet M62. Di depanku adalah targetku, Lin Peiyu. Untuk mendekatinya, aku mengambil alih tubuh yang dekat dengannya. Otak tubuh ini rusak parah. Aku hanya mengekstrak 60% memorinya. Tapi aku menilai itu cukup untuk memerankan peran sebagai pacar, sampai misi selesai. Kenapa kamu begitu? Bersemangat? Kenapa kamu memukulku? Kamu hidup adalah penghinaan bagiku, kamu mati dan masih datang padaku duluan, bukan aku yang membunuhmu. Pengambilan database berhasil. Manusia punya pepatah, memukul itu ciuman, memarahi itu cinta. Mengingat hubungan mereka sebagai pasangan, sangat mungkin bahwa dia mengekspresikan cinta dengan cara ini. Xiao Yu, jadi kamu sedang sayang padaku. Mimpi kali. Bahkan saat balas dendam, kamu pilih aku, target yang mudah, menggodaku, ya? Baik, aku tidak akan lari. Balas dendam, ya? Hari ini, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Itu tidak benar. Hantu seharusnya bayangan, ini. Sentuhan ini terlalu nyata. Apakah tanganmu sakit? Kamu bisa pakai alat. Kamu tidak mati? Tidak, aku tidak. Aku hanya mengalami kecelakaan mobil ringan. Aku bahkan tidak terluka. Bahkan tidak ada bekas tali pun. Bagaimana mungkin? Pengambilan memori berhasil. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pacarmu baru saja mengekspresikan emosinya dan memulai kontak fisik. Dia sangat mungkin mengeluarkan ajakan kawin. Apa yang kamu lakukan?
Aku tidak ingin kamu pergi. Pengambilan berhasil. Pacar memulai interaksi romantis. Sekarang aku harus bekerja sama dan memerankan adegan itu. Kalau begitu, lawan aku. Semakin kamu melawan, semakin bersemangat aku. Kamu bilang tidak, tapi tubuhmu mengatakan yang sebenarnya. Kamu sudah gila? Sebelum kecelakaan mobil, apa kamu lupa semuanya? Aku tidak begitu ingat. Bukan hanya sebelum kecelakaan. Hal-hal baru-baru ini, semua terlupakan. Xiaoyu, aku terluka. Tunjukkan sedikit cinta padaku malam ini. Aku sudah periksa. Tidak mungkin dia selamat. Kabar buruknya adalah, Su Jiming sudah mati. Sekarang di dalam tubuhnya, ada monster misterius. Kabar baiknya adalah, monster itu tampaknya bodoh. Ia tidak ingin menyakitiku untuk saat ini. Aku harus mencari tahu dari mana monster ini berasal. Manusia yang tidur memiliki aktivitas saraf terendah. Aku bisa mengambil kembali milikku. 10 tahun yang lalu, aku berada dalam badai luar angkasa dan terluka. Sebuah fragmen dari tubuh asliku secara tidak sengaja jatuh ke bumi. Diambil oleh Lin Peiyu muda dan ditelan sebagai permen. Hari ini aku minum obat dan benar-benar dapat permen. Kembalikan permenku. Fragmentu dan sarafnya terintegrasi erat. Kecuali dia mau bekerja sama, tidak bisa diangkat sepenuhnya. Tapi aku, apa yang harus aku lakukan? Bisa menghuni tubuh manusia, menyimpan ingatan inang, dan punya kemampuan regenerasi luar biasa, makhluk misterius. Alien di buku panduan ini ada banyak sekali. Dari planet M62, sangat cerdas dan sangat regeneratif, mereka memparasit dan melahap makhluk lain untuk mendapatkan pengetahuan dan sumber. Karena sifat ini, mereka disebut para Ravager. Xiaoyu, ada apa? Aku pikir, aku dapat jackpot. Pasti surga pikir aku bekerja seperti kuda. Menembus hambatan planet memberiku kesempatan naik level. Merekam kehidupan alien dari dekat eksperimen ini akan mengejutkan komunitas ilmiah. Saat itu, meskipun aku menyuruh bosku menyajikan teh dan air, dia harus melakukannya dengan hormat. Detak jantung pacarmu terus melonjak. Ditambah dengan perilaku intim yang aktif, dia mengiringimu undangan untuk kawin. Lagi, manusia sebagai spesies memiliki begitu banyak keinginan? Apa? Tidak mungkin. Bertemu dan langsung. Para Ravager sebagai spesies memiliki kebutuhan setinggi itu. Tenang.
Ini demi ilmu pengetahuan. Ini bukan tentang mengingini teknologinya. Lihat aku menjinakkan kamu tikus lab kecil. Kamu bisa baca itu? 200 aturan perilaku. 200 aturan. Semuanya harus aku ikut. Ini dibagi menjadi beberapa bagian, pekerjaan, hidup, dan hubungan. Tujuannya adalah agar setelah kamu kehilangan ingatan, kamu masih bisa hidup normal di masyarakat, tanpa ada yang tahu. Mengerti? Kode etik untuk pria, lakukan semua pekerjaan rumah. Laporkan keberadaanmu kepada istrimu setiap hari, sayangi istrimu. Air mata adalah perawatan kulit terbaik bagi pria. Ini adalah bagian hubungan. Ini untuk pasangan, dimaksudkan untuk memperkuat ikatan di antara mereka. Hari ini kita akan mencoba melakukan tes kepatuhan pada alien untuk menentukan batas percobaan, hasil tes. Apa yang kamu lakukan? Bukankah seharusnya kamu mengerjakan pekerjaan rumah? Tes itu sangat berhasil. Bagus. Subjek target terdeteksi dalam keadaan senang. Dalam masyarakat manusia, ini menandakan ikatan emosional. Aku menemukan cara. Dia bahagia saat aku patuh. Jika aku membuatnya bahagia setiap hari, dia secara alami akan mencintaiku, percaya padaku, dan memberiku pecahan itu. Aku akan baik dan patuh. Bulan ini, kamu ambil cuti 2 hari penuh. Jika kamu tidak ingin gajimu dipotong, kamu harus mengganti semua pertarungan yang kamu lewatkan hari. Gak masalah. Aku bisa ikut beberapa pertarungan lagi. Tidak, kamu gila? Karena barang-barang yang disukai istriku mahal. Aku harus menghasilkan banyak uang untuk membelikannya semua yang dia suka. Pertarungan itu bahkan belum berlangsung setengah menit sebelum kamu menjatuhkannya. Kenapa kamu harus begitu cepat? Karena mengalahkan orang ini hanya butuh 1 pukulan. Tidak, pertarungan harus menghibur. Bolak-balik, pertukaran yang mendebarkan, penonton ingin kegembiraan. Kamu mengerti? Tidak. Kamu ingin menghasilkan uang? Ya. Kalau begitu lakukan apa yang kukatakan. Oke. Ada 2 pertarungan lagi malam ini. Aku harus menang 1 dan kalah 1, kan? Bisakah aku selesai sebelum jam 5? Apa yang kamu rencanakan? Aku harus pulang dan memasak makan malam untuk istriku. Jadi bosmu menyuruhmu mengatur pertarungan. Bos bilang itu bagian dari pekerjaan. Dia pertama-tama membuatmu menang melawan lawan yang kuat. Lalu sengaja kalah pada orang yang ingin dia promosikan, memberikan kehormatanmu kepada orang lain, kamu tidak marah. Tidak. Kehormatan tidak berguna juga. Tapi bos memberiku uang, jadi aku bisa membeli barang untuk istriku. Spesies alien memiliki pikiran sederhana dan kurang persepsi emosional. Aku akan mencoba untuk melihat apakah pikirannya berubah melalui bimbingan eksternal. Tapi manusia memiliki rasa kepemilikan. Mereka melindungi apa yang menjadi milik mereka. Kamu gila. Kamu jelas kalah sama dia di pertandingan siang ini. Ada apa denganmu malam ini? Kamu menantangnya tepat di depan podium. Karena itu memang hakku. Tidak. Siapa yang kasih kamu nyali? Hah? Tentu saja, istriku. Kamu tahu suamimu membuatku kehilangan $500.000? Kamu harus bayar? 500.000? Kami tidak akan bayar. Silakan panggil polisi. Aku bisa melakukannya untukmu kalau mau. Jangan. Oh, kamu tidak berani panggil polisi. Oh, begitu. Kamu beroperasi secara ilegal rupanya. Menipu penonton dulu. Kalau mereka datang, mereka akan menangkapmu duluan.
Bukan hanya kami tidak bayar, piala ini dan semua uang hadiah dari pertandingan malam ini harus diselesaikan melalui jalur yang benar dan dibayarkan kepada suamiku. Aku ingin melihat uangnya besok siang. Tidak mungkin. Ini adalah pemberitahuan, bukan negosiasi. Karena dalam masalah ini, kamulah yang harus takut. Mah. Sayang. Aku merasa sangat bahagia. Kamu dapat uangnya, kan? Uang selalu membuatmu bahagia. Ya, aku dapat uangnya, jadi aku bisa membelikan istriku banyak barang bagus. Apakah aku salah mengajarinya? Oh, kamu. Direktur Guo. Sampel yang kutangani minggu lalu terkontaminasi. Ya, pusat penelitian menderita kerugian besar. Sebagai penanggung jawab langsung, yaitu kamu, catatan pelanggaran besar akan diberikan, bonus tahunanmu akan dicabut, dan kamu akan dipindahkan keluar pusat. Aku keberatan. Sampelnya masih utuh saat kuserahkan minggu lalu. Kamu memeriksa dan menerimanya. Lapor ke Departemen Logistik mulai besok. Apa sumber kontaminasinya? Apakah kamu memeriksa catatan penyimpanan dan transportasi? Apa yang membuatmu yakin itu salahku? Jika kamu tidak menerima pemindahan, kamu bisa mengundurkan diri besok. Aku mengerti, ini masalahmu sendiri, dan pada akhirnya, kamu mendorongku untuk disalahkan. Begitu? Jaga nada bicaramu dengan atasan. Aku. Aku tahu. Target terdeteksi. Dalam keadaan emosi yang intens. Marah dan sedih. Dan rasa sakit hati. Saya pikir saya harus mencari tahu kenapa. Apa yang kamu lakukan? Jangan lihat aku, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Oke. Aku membaca beberapa memori yang terfragmentasi, jadi seseorang menyakiti istriku. Sungai mengalir ke timur, bintang-bintang memberi hormat pada biduk, hei, hormat pada biduk, Kemana dia pergi? Pusat penelitian. Siapa? Siapa itu? Mendeteksi seseorang mendekat. Bagaimana kondisinya sekarang? Kerusakan saraf otak. Apakah dia akan mati karenanya? Tidak. DRF, aku tidak bermaksud membunuhnya. Membiarkannya mati seperti itu akan sia-sia. Aku berencana mengubahnya menjadi sayuran sadar DR. Dia adalah pemimpin utama di pusat penelitian, bakat tingkat nasional, dia diserang di pusat penelitian. Ini masalah besar. Mereka pasti akan menyelidiki secara menyeluruh.
Aku akan mengurusnya. Bagaimana kau akan mengurusnya? Ini wilayah mereka. Mereka memiliki teknologi terkuat. Baik kau maupun aku tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika kau membelaku, kau harus memikirkan konsekuensinya. Tapi ini bukan hanya soal membalas dendam untukmu. Istriku suka tampil cantik. Tapi dia membuatnya menangis. Istriku milikku. Aku harus melindungi istriku. Jadi dia tidak bisa lagi mengintimidasinya. Spesies alien ini memiliki pemikiran sederhana. Tidak pandai dengan aturan sosial manusia. Jadi apa yang dia katakan, itu dari hati. Terdeteksi. Fluktuasi emosi ekstrem pada target. Sepertinya kesenangan positif, namun juga sakit hati negatif. Apakah istriku tidak bahagia? Karena aku tidak melindunginya sebelumnya. Cara aku mencoba menebusnya, dia juga tidak puas. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatnya bahagia? Bodoh sekali. Sangat bodoh. Tapi, terima kasih. Pencarian berhasil. Saat manusia sedih, mereka menggunakan perilaku intim dari pasangan untuk meredakan emosi. Itu sangat efektif. Kita di luar, tidak. Dimengerti. Kalau begitu kita tunggu sampai pulang. Di rumah juga tidak boleh. Obat? Dia terkena serangan jantung. Cepat, cari obatnya. Dia sudah mati. Mati. Tidak apa-apa. Itu sudah terjadi. Kita perlu mencari cara untuk menghadapinya. Menjauh. Lakukan seperti yang kukatakan. Hapus semua jejak dari tempat kejadian dan pengawasan kami. Atur tempat kejadian, buat seolah-olah kecelakaan. Serangan jantung. Serang duluan. Buat situasi kacau. Bagaimana perkembangan proyek kita? Direktur, maaf mengganggu rapat pagi Anda, tapi saya tidak punya pilihan. Saya Lin Peiyu dari tim riset 2. Saya melaporkan Guo Jianhui secara langsung atas kelalaian tugas dan kontaminasi sampel. Dan dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksakan kesalahan padaku. Ada apa? Apa maksudnya? Itu benar-benar terjadi. Ini semua catatan penangananku. Tidak ada masalah. Saya ingin tahu apakah Direktur Guo berani menunjukkan catatannya. Direktur Guo belum tiba. Dia tidak absen pagi ini. Tidak ada catatan tadi malam juga. Sepertinya Direktur Guo sudah di kantornya sepanjang waktu. Saya akan pergi mencari Direktur Guo. Sempurna. Mereka akan menemukan mayatnya. Dia tidak mati, lalu tadi malam, dia melihat wajahku dan Su Jiming. Kamu melaporkanku? Ya. Jika kamu tidak setuju, tunjukkan catatanmu kepada semua orang. Nah, Ini catatanku. Direktur Guo sudah bekerja bertahun-tahun di tempat kerja dan tidak pernah membuat kesalahan. Benar. Lihat betapa percaya dirinya. Catatannya pasti baik. Lihat saja nanti kamu tahu. Lin Peiyu, dia benar. Ada apa?
Aku tidak sengaja mengontaminasi sampel. Karena aku takut kehilangan posisiku, aku mengalihkan kesalahan kepada Lin Peiyu. Aku dengan tulus meminta maaf padamu. Aku akan bertanggung jawab penuh. Orang ini. Apa ini benar-benar Direktur Guo? Ah, Su Jiming. Direktur Guo? Ada apa dengan Direktur Guo? Direktur Guo, Apakah kamu membawa obatnya, Direktur Guo? Cepat, CPR, Direktur Guo. Direktur Guo telah meninggal. Bukankah dia mati kemarin? Dia bangun pagi ini, meminta maaf padaku, dan meninggal di tempat lagi. Ada apa? Kenapa kamu muntah? Aku baik-baik saja. Mungkin aku menelan sesuatu yang kurang bersih. Merasa sedikit tidak enak. Sesuatu yang tidak bersih? Mungkin Direktur Guo? Aku baik-baik saja. Bagaimanapun, dia melindungiku, aku harus memberinya hadiah. Apa yang dia suka? Sepertinya dia sangat suka. Tidur denganku. Jangan bergerak. Biarkan aku yang mengurusnya malam ini. Dia, padaku, menggunakan semacam senjata teknologi? Kenapa ada, seperti arus listrik di dalam tubuhku? Pemindaian selesai. Dia tidak punya senjata. Tapi arusnya semakin kuat. Tubuh ini tampak sangat bersemangat, sampai aku tidak bisa mengendalikannya. Hah? Kamu. Itu saja? Aku sangat bersemangat. Pengambilan memori berhasil. Di dunia manusia, seorang pria yang terlalu cepat mudah menyebabkan ketidaksenangan pacarnya. Tidak apa-apa. Kalau begitu, mari tidur. Bagus. Menghemat masalah. Dalam situasi ini, istriku bahkan tidak marah padaku. Apakah ini berarti dia mulai mencintaiku? Bisa kasih permenmu? Itu milikku. Dia sudah tidak tahan lagi. Aku akan terus mencoba. Sayang.
Setelah posisi Direktur Guo Lowong, semua orang di departemen bisa bersaing untuk itu. Aku tidak bisa bersaing berdasarkan senioritas, jadi aku harus bersaing dengan hasil yang tidak dimiliki orang lain. Misalnya, memproduksi makhluk M62 data fisik yang detail. Maaf, tapi pencapaian ini hanya bisa aku ambil darimu. Mempersiapkan kehamilan. Ya, mulai sekarang, aku akan memberimu obat untuk mengatur tubuhmu dan memantau kondisimu. Tapi di dalam. Tidak. Bukankah sebaiknya kita menikah dulu sebelum merencanakan bayi? Bayi dulu saja, lalu menikah, sama saja. Ada banyak kasus seperti ini, kalau tidak percaya, cari sendiri. Hasil tes darah sama dengan Su Jiming sebelumnya. Mungkinkah kita perlu mengambil darah dari tubuh aslinya? Untuk mendapatkan data yang sebenarnya? Mungkin suaminya terlalu tidak kompeten. Mau memulai lagi dan melatih anak. Dia bisa saja meninggalkan suaminya dan kabur dengan anak itu. Apakah semalam performaku terlalu mengecewakan baginya? Dia hanya ingin kabur dengan anak itu. Makhluk luar angkasa. Saat ia menunjukkan wujud aslinya, biasanya ia sangat senang atau dalam bahaya, yang mengancam jiwa. Dari reaksinya kemarin, dia tampak cukup senang. Sayang. Aku sedikit lelah. Kamu pergi ke pertandingan tinju hari ini? Tidak juga. Lalu, kenapa kamu sangat lelah? Aku merasa sedikit tidak enak badan. Tidak enak badan? Dan reaksi yang begitu kuat? Apa dia tahu niatku? Apakah dia waspada padaku? Istriku berencana kabur dengan bola itu. Aku tidak bisa memberinya bola ini. Apa maksudmu sebenarnya? Bagaimanapun, aku benar-benar tidak enak badan. Menurut hasil pencarian, menolak melaksanakan kewajiban suami istri mudah membuat istri kesal. Jika aku ingin menghindari masalah bola kabur, agar tidak terjadi, aku bisa mencoba rencana lain. Apakah ini akan pernah berakhir? Tidak ada akhirnya? Aku membuktikan pada istriku bahwa aku tidak impoten. Kenapa istriku... Malam ini, tidur di sofa. Sayang. Apa kamu sangat kecewa? Tentu saja, aku ingin punya anak, kamu tidak bekerja sama-sama sekali. Jadi kalau kita punya anak, apakah itu bisa menghilangkan kekecewaanmu? Ya. Kalau begitu aku harus memenuhi keinginan istriku. Lagi pula, aku sudah hafal baunya. Kemanapun dia pergi, aku akan menemukannya. Oke, aku mengerti. Dia pasti sudah tahu, dan sengaja melakukan ini padaku. Aku harus segera menggunakan rencana kedua. Untuk menghindari kecelakaan. Ini adalah peralatan pengujian terbaru kami. Itu bisa secara komprehensif memeriksa kondisi fisikmu. Berbaring saja di sini dan jangan bergerak, sakit kepala ringan atau ketidaknyamanan itu wajar. Mengerti. Aku akan bekerja sama. Kamu tidak bisa memaksa keluar. Data yang lengkap sangat penting. Ini adalah peralatan yang telah aku sesuaikan dengan hati-hati. Hari ini, aku pasti akan mendapatkan.
Apa yang aku inginkan darimu? Mendeteksi bahwa oksigen sekitar menurun dengan cepat. Istriku bilang sedikit ketidaknyamanan itu wajar. Jadi aku hanya akan menurunkan fungsi tubuh sampai minimum. Tanda vital turun. Tapi wujudnya belum berubah. Mungkin intensitasnya kurang tinggi. Tambahkan interferensi saraf. Kerusakan saat ini mendekati batas tubuh manusia. Entah segera melarikan diri, atau beralih ke wujud asli untuk melawan. Tidak. Beralih ke wujud asli akan merusak peralatan laboratorium. Maka tes tidak bisa selesai. Dia menggunakan kemampuannya untuk terus-menerus memperbaiki tubuh Su Jiming. Aku harus mencari cara untuk melampaui batas perbaikannya. Tambahkan sengatan listrik intensitas tinggi. Apakah dia akan terluka? Mungkin tidak. Jika dia benar-benar mencapai batasnya, pasti dia akan melarikan diri. Tingkat perbaikan terdeteksi lebih rendah dari tingkat kerusakan. Jaringan tubuh inang di ambang keruntuhan. Rencana optimal, hancurkan peralatan laboratorium dan kabur. Itu berarti melepaskan identitas ini. Aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk mendekati istriku. 2 menit tersisa. Aku bisa bertahan sedikit lebih lama. Berhasil, akhirnya aku punya data nyata. Dia sudah mati. Organisme M62 sangat tangguh. Pasti tidak mati, pasti sudah meninggalkan tubuh ini dan kabur. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku sudah dapat datanya. Tujuannya sudah tercapai. Sekarang satu-satunya masalah adalah bagaimana menangani tubuh ini. Kita sudah makan bersama berkali-kali, tidur bersama bermalam-malam, tapi saat kau pergi, aku bahkan tidak menanyakan nama aslimu. Kenapa sakit sekali?
Kekuatan di dalam diriku sepertinya menghilang. Alatnya baru saja rusak. Kau terluka. Fragmen inti bintang di tubuh istriku, bagaimana setengahnya kembali ke dalam diri. Baru saja, kemampuan penyembuhanku terkuras habis. Aku memasuki hibernasi. Istriku memiliki keinginan yang kuat untuk membangunkanku. Pecahan inti bintang di dalam diriku bereaksi dan mentransfer energi kepadaku. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana hasil eksperimennya? Bisakah aku memberikan istriku seorang anak yang sehat? Kamu hampir saja mati tadi. Begitu kamu bangun, kamu malah tanya soal itu duluan. Ya. Bukankah ini yang disebut kode istri? Kebutuhan istri didahulukan. Kamu tidak punya tujuan lain untukku? Ada. Aku berharap istriku 100% mencintaiku. Percaya padaku. Hanya itu? Emhem. Saat seseorang berbohong, detak jantung dan respons sarafnya berubah. Jadi apa yang dia katakan adalah benar. Orang-orang di departemenmu masih terlalu junior. Tidak ada yang bisa mengisi posisi Direktur Guo. Aku sudah memilih penerus yang cocok. Dia akan tiba dalam 2 hari. Mengungkap data ini berarti mengekspos Su Jiming ke publik. Lebih dari sekadar kesempatan, aku lebih peduli pada keselamatannya. Aku tidak ingin dia menjadi milik negara. Aku hanya ingin dia menjadi milikku. Monster kecil. Mari kita bertingkah seperti pasangan biasa. Aku akan berusaha memperlakukanmu dengan baik. Sayang, aku dapat bonus. Aku bisa memberimu sesuatu yang kamu suka. Kamu lepas sendiri atau aku bantu? Aku sendiri saja. Lagi? Jangan bergerak. Biarkan aku mengoleskan obat. Oh. Sayang. Aku mendapat uang. Kenapa kamu sedih? Kamu dapat uang itu dengan terluka. Bagaimana aku bisa bahagia? Tapi ini hanya luka ringan. Tapi kamu kesakitan.
Sakit itu biasa. Hatiku sakit. Dia mengoleskan obat dengan lembut, seolah aku sesuatu yang rapuh. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada yang peduli padaku? Apakah sakit? Aku akan masak malam ini, kamu istirahat. Tidak. Aturannya mengatakan, Semua aturan sebelumnya batal. Hal itu sudah tidak diperlukan lagi. kenapa? Sayang, kamu tidak membutuhkanku lagi. Aku membutuhkanmu. Hanya saja, aturannya terlalu sepihak. Kita adalah pasangan. Kita harus saling peduli dan mendukung. Kita tidak bisa membiarkanmu menanggung semuanya. Mengerti? Kamu bisa ganti pekerjaan. Kalau tidak ketemu yang cocok, kita bisa santai di rumah. Kalau ada yang kamu suka, pelajari saja. Tidak pernah terlambat. Sayang, kenapa aku merasa hangat dan kenyang? Aku juga pernah merasakannya. Saat aku merasa kamu benar-benar mencintaiku. Bagaimana hasil tesnya? Apa aku bisa memberikan istriku anak yang sehat? Aku harap istriku mencintaiku 100% dan mempercayaiku. Sayang, aku dapat bonus. Aku bisa belikan kamu apapun yang kamu suka. Jadi, istriku benar-benar mencintaiku. Ya. Apa kamu bulldozer, makan begitu cepat? Sayang, kamu yang terbaik. Aku akan dengan cara yang paling kamu suka membalasmu. Cara yang aku suka? Apa kamu punya kesalahpahaman tentang aku? Sayang, boleh aku cium kamu? Aneh. Menciummu kali ini terasa berbeda. Tidak seperti sebelumnya. Berbeda bagaimana? Meskipun kita tidak kawin, hanya dengan menciummu seperti ini, itu sudah cukup. Aku tidak pernah menyangka makhluk seindah dirimu ada. Aku tidak perlu berdarah atau terluka untuknya. Selama aku jujur dan patuh, dia memelukku, menciumku, dan mencintaiku. Jadi bahkan alien tak bisa lolos dari kelemahan makhluk jantan. Kebiasaan meraih saat mencium. Hei, bukankah kau bilang hanya satu ciuman? Kali ini, sayang, maukah kau mengembalikan fragmen inti bintang padaku? Ini dia.
Ya, aku punya penyakit jantung bawaan sejak kecil. Dokter bilang aku tidak akan hidup sampai 15 tahun. Tapi kemudian, tiba-tiba membaik tanpa alasan, dan tubuhku menjadi lebih sehat dan kuat dari biasanya. Oh, iya, kenapa kau tiba-tiba bertanya ini padaku? Tidak apa-apa. Hanya ingin tahu lebih banyak tentang masa lalumu. Begitu. Jadi inti bintangku, yang membuatnya tetap hidup. Jika aku mengambil fragmennya, dia akan mati. Kamu nggak ambil ini? Enggak, Nggak. Hal yang begitu penting, kamu lepaskan begitu saja? tidak ada yang lebih penting dari istriku. Semuanya untukmu. Tidak. Kamu sedang mabuk cinta. Berhenti kerja itu satu hal, aku tanya apa kamu mau pialanya. Apa yang kamu gumamkan? Hidup manusia singkat, tapi hidupku sangat panjang. Aku benar-benar bisa menghabiskan hidup ini bersama istriku, dan saat dia meninggal secara alami, baru aku ambil pecahannya. Astaga. Aku tidak merusak barang istriku, kan? Maaf. Ruang ganti pria. Halo? Ada orang di dalam? Ponselku baru saja terbang masuk ke sana. Xiao Yu? Lama tidak bertemu. Tansu, teman masa kecilku. Sejak kecil, dia selalu yang dipanggil orang dewasa sebagai anak ajaib. 8 tahun lalu, setelah dia pergi belajar ke luar negeri, kami hampir tidak pernah berhubungan. Tanshu, apa yang kamu lakukan di sini? Hanya takdir. Senang melihat. Apa? Kamu pikir aku sengaja? Kamu pikir aku pakai toilet dan tidak cuci tangan? Kamu selalu mengomeliku saat melihatku. Itu bukan alasan untukmu untuk memukul bosmu. Atasan bilang mereka akan mengirim kami seorang bos baru. Ini aku. Aku akan menjagamu mulai sekarang. PAVT. Bagus, data istriku masih di sini. Subjek penelitian istriku adalah aku. Bertemu teman lama, kamu harus menunjukkan kasih sayang, kan? Kau mengantarku pulang? Apa yang kau pikirkan? Kau memukulku hari ini. Tanganku agak sakit. Kau harus mengantarku pulang. Aku yang menyetir. Berani naik denganku? Paling buruk, kita jadi tetangga di kuburan. Apa yang kau lihat? Pergi jalankan mobilnya. Lihat. Kenapa bannya kempes? Tapi kau harus mendorong mobilnya. Jangan panggil bantuan pinggir jalan, terlalu lambat. Bisakah kau ganti ban? Kalau bukan karena kau terlihat seperti anjing kotor, sebenarnya, tadi, gerakan itu cukup keren. Lin Peiyu, lebih baik kau bertanggung jawab. Bayar uang tidak akan berhasil. Tidak ada uang. Hanya. Aku kembali. Halo, Pak Su. Saya Tanshu. Teman Xiao Yu. Dia hanya kesini untuk mandi, ada makan malam nanti. Halo. Hampir lupa. Tangan saya agak kotor. Xiao Yu, saya akan mandi di kamar mandi. Oke, silakan.
Dia penuh dengan bau pria aneh itu, aku tidak suka. Oh, iya. Cari Tansiu kemeja untuk dipakai, apa saja boleh. Oke. Handuk putih itu punyamu, kan? Ya? Jangan pakai milikku. Maaf soal itu. Terlambat. Pak Su, bisa tolong berikan pakaiannya? Aku sudah mencuci handuk Xiao Yu. Pak Su, bisakah menggantungnya nanti? Orang ini mengejar istriku. Dan dia mencoba mengusirku, untuk menggantikan posisiku. Belum selesai? Cocok sekali. Pak Su, terima kasih. Hanya handuk mandi, kenapa kamu jijik banget? Waktu kita kecil, tante meninggalkanmu di tempatku, kamu pakai semua bajuku. Wow, kamu berani ngomong gitu? Kalau kamu tidak memprovokasi anjing itu, membuat kita dikejar sampai ke sungai, seolah aku mau pakai baju kamu. Karena kamu bilang anjing itu lucu, jadi aku menangkapnya untuk kamu pelihara. Waktu aku kecil, aku juga bilang benci kamu. Kenapa kamu tidak bunuh diri saja? Kita sepakat kita akan tumbuh bersama, dan bermain bersama saat tua nanti. Kenapa? Aku merasa sangat tidak nyaman, seperti sarang yang disusupi oleh orang luar. Aku harus pergi ke jamuan dulu. Sampai jumpa besok, Xiao Yu. Aku tidak akan mengantarmu. Kenapa besok? Karena dia bosku sekarang. Aku lebih baik tidak melihatnya, tapi harus setiap hari. USB drive-ku. Oh, Waktu aku bersih-bersih pagi ini, aku tidak sengaja menumpahkan air, dan tumpah ke USB drive-nya. Tapi aku periksa, tidak rusak. dia lihat isinya? Apa dia tahu aku menelitinya? Jika kamu belum melihat apa yang ada di dalamnya, maka buka dan lihat sekarang. Aku sudah melihatnya. Jangan marah dulu, aku bisa menjelaskan. Aku bisa menjelaskan dengan jelas. Bukankah itu sudah jelas? Kamu sudah tahu identitasku sejak awal. Dan pura-pura tidak tahu, tidak membongkarku. Ya? Kamu setiap hari merekam kebiasaan dan rutinitasku sehari-hari memantau data tubuhku. Ya. Sayang, kamu sangat mencintaiku. Apa? Kamu tidak takut atau menolak, sebaliknya, kamu menerimaku dan berusaha sepenuh hati untuk memahamiku. Dengar baik-baik. Hei, tidak, apa kamu memang naif atau hanya pura-pura? Aku tidak membongkarmu. Itu karena aku dulu takut. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku tahu, bahkan kamu ingin hidup sebagai Su Jiming. Tapi aku seorang peneliti makhluk asing di sisiku. Bagaimana mungkin aku tidak mempelajarinya, jika penelitianku mencapai terobosan? Aku bisa naik pangkat dan terkenal menjadi ilmuwan yang membuat iri semua orang ilmuwan hebat. Lagi pula, niat awalku bukanlah cinta, hanya memanfaatkanmu. Apakah itu cukup jelas? Begitu. Kalau begitu, aku rasa data di USB ini sekarang seharusnya cukup untuk mewujudkan mimpimu. Apa maksudmu? Kamu. Kamu mengisi profil. Karena aku ingin istriku tahu lebih banyak tentangku. Tentu saja jika profilku bisa membantu istriku mewujudkan mimpinya. Aku akan senang. Hei, apa yang kamu lakukan? Jika hal-hal ini diketahui oleh orang lain, kamu akan dibawa untuk penelitian. Teknologi bumi saat ini tidak bisa menyakitiku. Tapi kamu akan dipaksa meninggalkanku.
Apa kamu tidak ingin mewujudkan mimpimu? Apakah kamu bodoh? Aku sudah lama menyerah pada ide itu. Aku pikir kamu belum mengumpulkan cukup. Aku tidak tega meninggalkanmu. Ya, awalnya, aku memanfaatkanmu, tapi suatu hari aku sadar aku tidak bisa meninggalkanmu lagi. Aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi dariku, bahkan negara sekalipun. Jadi, aku penting bagi istriku. Lebih penting dari mimpinya. Ya? Aku atau Su Jiming? Kamu. Aku tahu, sejak hari pertama bahwa kamu bukan dia. Aku selalu jelas tentang perbedaannya. Yang mendengarkan aku adalah kamu. Yang melindungi aku adalah kamu. Yang membuat jantungku berdebar adalah kamu. Ada apa? Rasanya seperti listrik menyetrumku. Apakah sakit? Tidak, terasa geli dan mati rasa. Agak enak. Istri kamu mengajariku aturan masyarakat manusia, melindungiku dan membuatku merasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak perlu berdarah atau terluka untuk bertarung atau mencuri. Dan kamu akan tetap mencintaiku sama merawatku. Aku tidak mengerti masyarakat manusia atau apa yang mereka sebut cinta. Aku tidak butuh cinta. Aku hanya butuh kamu. Katakan padaku nama aslimu, Ether. Baiklah, mulai sekarang, tidak ada rahasia lagi di antara kita. Aku akan mencintaimu dengan baik, seperti kau mencintaiku. Rahasia? Sayang, aku punya satu hal lagi. Apa? Kamu punya rahasia? Rasanya jika aku mengaku, kau akan melahapku, sayang. Tidak. Aku tadinya mau bilang, nasinya masih dipanci. Aku tidak tahu apakah akan gosong. Jam berapa sekarang? Siapa peduli soal makan? Makan kamu. Xiao Yu, ada tugas mendesak. Klien, tiba-tiba meminta kita pergi ke pangkalan eksperimen di kota tetangga untuk mengumpulkan data sampel. Mereka kekurangan orang di sana, dan butuh bantuanmu selama 2 hari. Oke, aku akan berkemas malam ini, dan berangkat pagi-pagi besok. Tidak perlu pagi-pagi, berangkat sekarang. Sekarang, Mereka sangat membutuhkan data. Berangkat sekarang, kamu bisa sampai malam ini, dan langsung ke pangkalan besok pagi. baiklah, aku akan memberitahu keluargaku. Tidak perlu, aku sudah lapor untukmu. Kenapa kamu menatapku? Bukankah informasi kamu? Kamu punya nomor kontak keluarga? Bagaimana cara kamu lapor untukku? Pak Su, Xiao Yu dan saya lembur malam ini, dia tidak akan pulang. Kamu mau mencuri istriku? Aku tidak akan mengizinkanmu. Hanya seperti urusan bisnis, menyebutkan rencana kerja atau semacamnya. Bagaimana bisa pria dewasa seperti itu takut tidak bisa tidur di rumah? Ah, Tan Shu. Lin Peiyu, Jatuh separah itu, haruskah kita pergi ke rumah sakit? tidak patah. Hanya sedikit terkilir. Lalu, apakah kamu masih bisa pergi dinas? Ya, saya tidak menggunakan kaki untuk bekerja. Dinean, Kalau begitu, saya yang menyetir. saya akan tetap menelepon stasiun untuk mengirim seseorang untuk menyetir. Sudah larut begini, siapa di stasiun yang akan mengirim seseorang untukmu? Bagaimana kalau saya cari sopir cadangan untuk kita? Sayang, biar aku coba seteguk. Kenapa kamu minumnya banyak sekali? Karena manis, aku jadi nggak tahan minum banyak. Nah, kalau gitu, minum lagi aja. Tidak,
Tidak. Kamu aja yang minum, sayang. Oh, iya. Aku hampir lupa memberimu. Dalam perjalanan ke sini, aku juga bawa segelas untukmu. Terima kasih. Minumlah untuk melegakan tenggorokanmu. Tadi kamu batuknya parah sekali. Apa asam sekali? Aduh, maaf, lemonade yang kuberikan padamu sepertinya aku lupa menambahkan gula. Tidak apa-apa, ini baik-baik saja. Aku punya firasat dia melakukannya dengan sengaja. Mobilnya mogok. Sudah kubilang tidak akan berhasil. Sebaiknya mobil ini disumbangkan saja. Tunggu sampai aku kembali sebelum menyumbangkannya. Biar aku bantu. Xiao Yu bisa membantuku? Hei, perbaiki mobilnya. Bisakah kamu memperbaikinya? Ya. Itu tidak benar. Sepertinya aku terlalu lunak padamu. Baiklah, naik ke mobil. Tanshu, Pak Tan, digigit ular. Sekarang kamu harus kembali, kan? Sayang, jangan khawatir. Dokter bilang, ular itu tidak terlalu berbisa. Setelah antibisa, istirahat beberapa hari dan kamu akan baik-baik saja. kamu yang melakukannya, kan? Kau berhasil. Bukan begitu? Tempat ini, bagaimana bisa ada ular berbisa di sini? Dan aku baru saja melihat di sekitar ular itu, cahaya redup. Itu jelas supranatural. Ya. Ular itu, aku menggunakan energiku untuk mengusirnya dari gunung. Itu dimaksudkan untuk menggigitnya. Dan pergelangan kakinya yang terkilir. Aku juga menyergapnya. Kenapa? Karena dia ingin mencuri istriku. Aku tidak akan mengizinkannya. Istriku milikku sendiri. Dia tidak mencoba mencuriku darimu. Kami hanya teman. Kau melihatnya sebagai teman, dia melihatmu sebagai mangsa, dan aku sebagai saingan. Aku bisa merasakannya. Ya, kau bisa berbicara denganku dengan baik. Kau tidak bisa menggunakan kekuatan supranatural untuk menyakiti orang, terutama Tanshu. Kenapa? Karena kau peduli padanya. Dia di hatimu, berbeda dari yang lain, bukan? Ya, aku memang peduli padanya. Tapi aku... Apa yang kau lakukan, monster kecil? Kau sekarang pemarah sekali. Kau belajar cemburu. Aku tidak. Menyetir saat marah itu berbahaya. Aku harus menjaga istriku tetap aman. Jadi aku tidak bisa menyetir sekarang. Aku benar-benar peduli padanya. Karena dia salah satu dari sedikit temanku sejak aku kecil. Tapi aku lebih peduli padamu. Tanshu adalah seorang jenius, dan dia jenius di bidang sains. Dia terluka 2 kali hari ini tanpa alasan yang jelas. Dia pasti akan curiga. Bagaimana jika dia mengikuti petunjuk dan meragukan identitasmu? Apa yang akan kita lakukan? Energiku tidak meninggalkan jejak. Dia tidak akan menemukan apapun. Kami manusia punya pepatah. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal, untuk jaga-jaga. Dan bahkan jika hanya ada kemungkinan kecil,
Aku akan khawatir. Maaf, sayang. Aku salah. Aku terlalu cemburu. Saat kau bersamanya, tertawa dan bercanda, begitu akrab, ada suasana yang tidak bisa kumasuki. Aku tahu kau tidak punya perasaan itu terhadapnya. Tapi aku takut. Kali ini, aku gagal menyadari perasaanmu. Lain kali, tidak akan. Aku akan menjaga jarak darinya. Maaf. Jangan minta maaf. Sayang, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Tanshu dirawat di rumah sakit. Perjalanan bisnis ini, kau akan sendiri. Apakah akan sulit? Tidak apa, hanya mengambil sampel, tidak akan terlalu sulit. Ada apa? Itu gempa. Akhir-akhir ini sering terjadi. Apakah Anda Nona Lin? Nama keluarga saya Zhou. Saya bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Anda. Saya adalah staf. Silakan ikuti saya. Di sini sering gempa, kedua kota kita cukup dekat. Biasanya, kita seharusnya juga merasakannya. Mungkin lembaga penelitian kita terletak di pusat gempa. Lihat tanah di sini, retak di beberapa tempat, dan tembok ini. Kenapa jamur ini bercahaya? Energi yang keluar dari jamur ini sangat aneh. Terasa hidup, tapi juga mati. Ini memberiku firasat buruk. Awas. Tidak apa-apa. Perjalanan ini untuk mengumpulkan sampel tanah dan mikroba. Bawa ini kembali untuk diuji, dan kita akan langsung tahu. Ini bukan jamur. Tepatnya, ini miselium yang bermutasi. Penyebab mutasinya adalah Kebocoran limbah dari lab pangkalan. Aku mendeteksi konsentrasi tinggi hormon pertumbuhan tanaman. Miselium ini mengonsumsi kalsium dalam jumlah besar, yang sangat merusak bagi bangunan dan tubuh manusia. Yang tidak ku ketahui adalah seberapa banyak miselium di sini dan seberapa jauh penyebarannya. Nona Lin, apa maksudmu bahwa di bawah pusat riset kita ada jaringan miselium yang luas menggerogoti fondasi? Pangkalan kita sering gempa, tanah retak, semua, karena ini? Ya, jika tidak bertindak cepat, fondasinya akan habis dimakan, dan pangkalan bisa runtuh tiba-tiba. Selain itu, miselium yang menyebar bisa mengancam kota-kota sekitar dan keselamatan jiwa manusia. Nona Lin, seperti yang kau katakan, apa kau secara langsung turun ke bawah untuk memeriksa? Aku tidak turun ke sana, tapi... Aku tidak turun untuk melihat tapi pacarku turun untuk melihat tadi malam. Kamu tidak turun untuk melihat, maka ini murni spekulasi pribadi. Nona Lin, kami mengerti kekhawatiranmu terhadap pangkalan. Tapi retakan di tanah murni penurunan normal, kami berencana menutupinya dan melakukan renovasi total tahun depan. Tidak, menutupinya seperti menaruh selimut di atas miselium hangat dan lembab. Itu justru mendorong pertumbuhannya. Lalu apa sarannya? Evakuasi semua anggota di gedung ini segera, dan gunakan uap bersuhu tinggi disuntikkan ke bawah untuk membunuh miselium, lalu perkuat fondasi. Aku bisa menganggap tawamu sebagai ketidakpercayaan, kan? Kalau begitu lakukan, tes dan gunakan hasilnya untuk membuktikan bahwa aku salah. Bagaimana jika sebenarnya mungkin, apa yang kukatakan itu benar? Siapa yang bertanggung jawab? Kamu atau kamu? Saya akan bertanggung jawab. Saya sudah mengirim orang untuk memeriksa pangkalan secara langsung retakan di tanah murni penurunan tanah Kamerat Lin.
Kamu di sini untuk mengumpulkan sampel. Apa artinya membuat keributan di ruang rapat? Bukan, saya hanya dengan tenang menjelaskan dan bertanya. Demi Tan Su, kami akan memaafkan ini. Tinggalkan laporan ini di sini, bereskan barang dan kembali. Aku hanya bisa kembali dan memberitahu Tan Shu situasinya dan minta dia mencari jalan keluar. Tan Shu punya caranya. Aku punya caraku. Sayang, apakah kamu mau mencoba caraku? Baru saja, lantai di banyak ruangan markas kita retak terbuka. Jamur bercahaya tumbuh keluar. Mereka bahkan mulai menyebar keluar. Kami melakukan tes darurat. Ini wabah jamur. Tapi, kami belum pernah melihat jamur tumbuh secepat ini. Sudah viral di internet, orang-orang bilang kita melakukan eksperimen biologi ilegal. EPA sudah menelepon. Mereka memberi kita waktu sampai hari ini untuk memperbaiki masalah. Apa yang dikatakan Nona Lin sebelumnya benar. Dia benar ternyata. Hei, di mana Xiaolin? Aku menggunakan energi untuk merangsang miselium. Ia memasuki fase reproduksi, jadi mereka secara aktif menembus tanah, dan mekar menjadi jamur bercahaya yang jelas. Meskipun mereka terlihat, mereka tidak merusak fondasi lebih lanjut. Kamu pintar sekali, monster kecil. Sekarang, mau mereka menyelesaikannya atau tidak, mereka harus. Nona Lin. Nona Lin, kami minta maaf, kami salah sebelumnya. Kenapa kalian percaya padaku sekarang? Kami percaya, tolong kembali bersama kami, bantu kami, tolong bantu kami. Sekarang, semua dengarkan aku. Evakuasi semua orang di dalam gedung segera. Siapkan mesin uap bersuhu tinggi. Di titik-titik yang sudah kutandai, suntikkan miselium syasi. Suntik di titik yang saya tandai. Ke dalam tanah, miselium syasi. Tidak bisa menyuntik. Tidak bisa menyuntik. Maksudmu apa? Miselium tumbuh terlalu cepat, pipa di bawah semuanya tersumbat. Mustahil. Apakah kamu lagi membuang limbah eksperimen di sana? Ya, kami membuang sejumlah limbah auksin tadi malam. Aku tidak bisa menangani ini. Laporkan ke atasan, minta bantuan. Bu Lin. Bos kami di kantor, digigit miselium, lesu, bingung, dan sudah dibawa ke rumah sakit. Bu Lin, banyak warga berkumpul di luar gedung. Anggota keluarga mereka digigit miselium. Mereka telah dikirim untuk perawatan darurat. Miselium telah menyebar ke area perumahan. Ya, lebih dari 10 orang telah diserang miselium. Penyelamatan butuh waktu, tapi kita tidak punya waktu sama sekali. Jika serangan miselium meluas lebih jauh, konsekuensinya tidak terhitung. Bu Lin, Anda benar-benar tidak bisa pergi. Anda yang pertama menemukan masalah ini, Anda pasti bisa menemukan cara. Kita hanya bisa mengirim seseorang ke bawah tanah untuk membersihkannya secara manual. Tapi, tanahnya sangat tidak stabil sekarang, bisa ambruk kapan saja. Maksudmu risikonya terlalu tinggi, jadi tidak ada yang pergi sekarang, kan? Ada yang mau pergi denganku? Baiklah, aku pergi. Baiklah, aku akan pergi sendiri. Tidak. Aku akan pergi. Kamu tidak bisa pergi. Kamu bukan staf di sini. Kamu juga bukan staf di sini. Meskipun aku bukan staf di sini, aku seorang peneliti. Di institusi manapun, aku harus mengambil tanggung jawab yang sesuai. Saat ini, aku tidak peduli, berdasarkan hierarki, atau kau undi, pilih 2 orang untuk turun bersamaku membersihkan. Kita berangkat segera. Nona Lin, bawa aku membersihkan area inti. Tapi lorong bawah tanah. Telah banyak dimakan oleh miselium. Nona Lin jatuh ke bawah tanah, ikut aku untuk menyelamatkannya.
Kamu bikin aku kaget setengah mati. Tadi aku pikir aku mau mati. Maaf, sayang. Aku terlambat. Kemampuan tumbuh Hiva ini luar biasa. Sayang, tutup matamu. Percaya padaku. Kamu? Aku memakannya. Jadi kamu makan ini? Barang-barang kotor? Kamu akan baik-baik saja? Iya. Rasanya tidak enak. Dan susah dicerna. Kayaknya aku akan diare 2 hari. Kamu terluka. Saat aku makan Hiva, aku tidak sengaja digigit mereka. Sayang, kamu harus memanjakan aku. Ganti rugi ke aku. Oke, aku akan mengganti rugi besar-besaran kalau sudah sampai rumah. Sekali saja tidak cukup. Banyak kali. Nona Lin, apa kamu di sini? Tim penyelamat kita sudah datang. Kamu duluan. Jangan biarkan mereka mengaitkan ini padamu. Nona Lin. Semua miselium sudah hilang. Benar, saya menggunakan api sebelum pingsan. Miseliumnya langsung menghilang. Kami mengujinya setelahnya. Miselium di bawah tanah benar-benar hilang. Api dapat memiliki efek itu. Saya curiga miselium mengeluarkan cairan yang mudah terbakar. Rekan Lin, bagaimanapun juga, kali ini kami berterima kasih kepada Anda, saya terlalu sombong sebelumnya. Tidak apa-apa, asalkan masalahnya selesai. Sudah selesai, kami sudah mulai memperkuat fondasi. Dan mereka yang digigit miselium seperti saya setelah mendapatkan vaksin, semuanya sudah pulih dan tidak dalam bahaya. Apakah ada kompensasi atau hadiah yang Anda inginkan? Saya bisa mengajukannya untuk Anda. Lupakan kompensasinya, itu tugas saya. Jika itu hadiah, bagaimana dengan cuti sakit berbayar setengah bulan? Cuti setengah bulan. Ini seperti bulan madu mini. Mau kemana? Bukankah kamu bilang bulan madu? Semua miselium hilang tanpa jejak. Bagaimana bisa terjadi pembakaran spontan? Pasti itu makhluk asing itu bergerak. Direktur, apakah Anda mengatakan Anda mendeteksi jejak makhluk asing yang mendarat di bumi?
Kami sudah menemukan koordinat makhluk itu. Apakah Anda perlu saya pergi mengamati dan mengambil sampel? Ya. Tapi kenapa saya, berdasarkan senioritas? Karena makhluk asing itu telah menguasai seorang pria bernama tubuh Su Jiming dan hidup sebagai dirinya. Pacar Su Jiming ini dekat denganmu. Siapa? Lin Peiyu. Atasan Lin Peiyu meninggal karena serangan jantung. Saya akan memindahkanmu untuk bekerja bersamanya. Siap. Saya akan mendekati mereka tanpa menimbulkan kecurigaan, mendekati mereka, menyusup ke dalam kehidupan mereka, terus mengamati, mengumpulkan data, dan menyelesaikan penyelidikan ini. Membuatmu menunjukkan beberapa tanda. Benar-benar tidak mudah. Saya pikir saya harus terus membuat masalah sedikit lebih lama, tapi satu perjalanan bisnis. Membuatmu mengungkapkan langkah sebesar itu. Langkah sebesar itu. Tidak mungkin itu meninggalkan, tidak ada jejak sama sekali, kan? Aku sangat senang hari ini. Matahari mulai terbenam. Haruskah kita turun juga? Sayang. Kamu ingin melihatku? Maksudmu? Wujud aslimu? Ya. Oke. Ini. Tentakel. Ya. Rasanya sangat aneh. Keren halus. Kenapa tentakelmu gemetar? Karena aku sedikit bersemangat. Sayang. Boleh aku memelukmu? Tentu saja boleh. Rasanya sangat enak, hangat dan nyaman. Seperti berendam di pemandian air panas. Spesies kami adalah sejenis makhluk yang bersembunyi dalam kegelapan. Kami biasanya menyembunyikan wujud kami. Bahkan saat berburu, kami menyerang dari bayangan, mengincar pukulan pasti. Dalam hidup kami yang panjang, kami jarang berjalan di bawah sinar matahari. Bahkan dengan kerabat terdekat, kami tidak sepenuhnya memperlihatkan wujud kami. Apakah karena tidak aman? Ya, memperlihatkan wujud asli sepenuhnya. Seperti mengekspos diri kita. Kamu tidak tahu apakah yang menanti adalah serangan, atau sesuatu yang lain. Lalu hari ini kenapa kamu menunjukkannya padaku? Direktur Tan. Sesuai permintaan Anda, kami mencari terowongan dengan hati-hati dan menemukan setetes cairan berpendar di duga darah. Karena mengungkapkan wujud asli kita sepenuhnya adalah bentuk ketulusan terbesar ras kita kepada orang yang dicintai. Ras kita tidak punya kebiasaan mencari pasangan. Aku tidak tahu cara mengungkapkan perasaanku. Jadi aku hanya bisa membuka diriku sepenuhnya, meletakkan bagian yang paling lembut di hadapanmu. Tidak perlu mengungkapkannya. Kita sudah bersama. Orang yang bersamamu sejak awal adalah Su Jiming, bukan aku. Tanpa identitasnya. Bagimu, aku akan menjadi hanya makhluk alien yang menakutkan. Orang asing. Tapi sekarang, aku ingin melepaskan identitasnya dan mengucapkan kata-kata ini padamu lagi. Namaku Aiser. Aku sangat mencintaimu, dan aku ingin bersamamu selamanya. Tentu saja. Kita pasti akan bersama selamanya. Struktur sel tidak sesuai dengan klasifikasi yang dikenal di bumi. Dikonfirmasi sebagai kehidupan alien.
Setelah analisis sel detail, kami menemukan bahwa sebenarnya itu adalah makhluk yang sangat mengejutkan. Xiaoyu, izinkan aku, untuk terakhir kalinya, menggunakanmu. Kamu juga seorang peneliti. Kamu pasti paham obsesi kami terhadap penelitian. Pasti. Kamu akan memaafkan. Sayang, kita sudah sampai. Sayang, Dokter bilang aku kekurangan gizi. Bagaimana mungkin? Ini manis banget. Coba. Kamu nggak apa-apa? kami sudah periksa. Dia baik-baik saja. Syukurlah. Xiaoyu Institute membuat proyek baru yang penting. Kamu yang bertanggung jawab, jadi liburanmu berakhir lebih awal. Apa kamu anjing? Aku begini dan kamu masih membatalkan liburanku. Dia tidak bermaksud padamu. Dia bilang kamu sehat, kan? Katakan saja, proyek apa? Pak Su ini adalah proyek rahasia. Istriku sakit. Aku harus merawatnya. Kita hanya bicara sebentar. Ini akan cepat. Siapa anggota keluarga Lin Peiyu? Keluarlah. Aku perlu menjelaskan instruksi dokter. Aku pergi. Apa hubunganmu dengan pasien? Aku pergi. Dia istriku. Kenapa kamu menyuruhnya pergi? Lembaga membuat proyek baru. Anggota tim harus melalui penyaringan dan evaluasi ketat. Bagaimana bisa diputuskan begitu cepat? proyek barunya nyata, tapi kamu harus bekerja sama. Soal kenapa kami harus mengirimnya pergi, itu karena subjek proyek adalah dia. Kapan kamu tahu? Sejujurnya, aku harus berbohong padamu. Bilang itu dari sekumpulan bakteri yang lenyap, bahwa kami menyadari sesuatu, tapi aku tidak ingin berbohong padamu. Sebenarnya, saat dia mendarat di bumi, lembaga mendeteksi medan magnet aneh. Jadi kamu datang dengan misi untuk menjadi bosku. Karena kamu sudah tahu, pasti kamu akan mencoba mengendalikannya, mempelajarinya. Tidak, aku ingin melindungimu. Ini laporan tesmu. Kamu sehat, tapi kamu pingsan semalaman tanpa alasan. Dan waktu kamu kecil, kamu sering sakit, tapi dalam semalam, kamu jadi penuh energi. Apa menurutmu itu aneh? Kami tes sampel darahnya, dan menemukan bahwa dalam urutan gennya, ada bagian yang hilang, dan di darahmu, ada urutan gen yang mirip. Maksudmu sebagian dari dirinya ada di dalam diriku. Aku khawatir dia belum jujur sepenuhnya padamu. Menurut dugaan kami, komamu baru-baru ini kemungkinan dia mengambil beberapa fragmen gen dari tubuhmu. Soal kenapa dia begitu sengaja mendekatimu, merawatmu, hanya ada satu tujuan, untuk mengambil dari tubuhmu semua fragmen itu, dan kamu. Puisi. Percayalah padaku, aku akan membantumu lepas dari kendalinya. Aku harus memverifikasinya sendiri. Sayang, aku pulang. Hilang. Tentang proyek ini, pikirkan baik-baik. Dokter bilang kamu sudah boleh pulang. Apa dokter bilang sesuatu tentang aku? Kenapa aku pingsan?
Dokter bilang selain kekurangan gizi, kamu juga punya hipoglikemia ringan. Aku akan ambilkan sesuatu yang manis untuk menyemangatimu. Apa benar, hanya gula darah rendah? Kita berjanji tidak akan menyembunyikan apapun satu sama lain. Sungguh, tidak ada yang lain. Mendeteksi gejolak emosi istriku, gugup, curiga. Apakah dia meragukan perasaanku padanya? Katakan padaku, selama kamu berkata jujur, aku rela melepaskan segalanya dan percaya padamu. Tidak ada. Sayang, coba milk tea-nya. Bagaimana rasanya? Aku tidak merasakan rasa manis. Sayang tahu dia akan sedih jika dibohongi, tahu dia akan takut efek samping melepas inti bintang, tidak boleh membuat sayang sedih atau takut. Pindahkan energiku ke sayang, hanya 5 hari. Aku janji padamu. Sayang. Mandi bersama, yuk. Aku akan pergi kerja bersamamu, sayang. Itu tidak pantas, kan? Kamu belum pulih sepenuhnya, sayang. Aku harus melindungimu, sayang. Tapi, kamu tidak bisa ikut kerja denganku. Sayang. Aku tidak bisa pergi. Dia sepertinya mengawasiku. Kalau begitu, goda dia keluar, kami sudah menemukan kelemahannya. Xiaoyu, kamu aman. Untuk sisanya, serahkan pada kami. Sayang. Sudah kuduga. Arus berintensitas tinggi ini membuat makhluk ini hibernasi. Untuk amannya, tim keamanan akan mengantarmu ke rumah aman. Setelah kami yakin tidak ada risiko, kamu bisa keluar. Jangan lupakan kesepakatan kita. Kirim dia meninggalkan bumi. Jangan mempelajarinya, dan jangan menyakitinya. Jangan khawatir. Ayo mulai. Paksa dia untuk menunjukkan wujud aslinya. Nona Lin, tolong jangan khawatir. Direktur Tan sangat berpengalaman. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku masih sedikit khawatir. Tidak apa-apa, Nona Lin. Coba gunakan listrik lagi. Tan Shu. Lepaskan. Lepaskan aku. Sayang. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kamu ingin mengambil pecahan inti bintang. Benar begitu? Aku. Jadi itu tujuanmu. Kita sudah berjanji tidak akan saling menyembunyikan rahasia. Kau bilang kau mencintaiku. Itu semua bohong. Aku bersumpah tidak berbohong padamu. Tapi bahasa manusia selalu terasa tidak cukup. Sayang. Lihat saja ke dalam hatiku. Kamu tidak punya hati, bagaimana aku bisa melihatnya? Tentu saja ini dari sayangku. Aku merasa sangat bahagia di dalam. Ditambah semua uang hadiah dari kompetisi malam ini.
Rasanya seperti listrik mengalir di tubuhku. Sayang menggunakan kekuatan inti bintang untuk menyembuhkan tubuhku. Dia pasti sangat mencintaiku. Aku tidak akan mengambil kembali pecahan inti bintang. Karena sayang akan mati. Aku sangat menyukaimu, sayang. Aku sangat mencintaimu, sayang. Aku tidak bisa hidup tanpamu, sayang. Aku ingin bersamamu selamanya. Orang ini mencoba mencuri sayangku, menyebalkan. Hatimu hanya milikku. Aku harus lebih baik lagi padamu. Sayang. Ini. Resonansi energi. Karena tubuhmu dipenuhi dengan energiku, aku bisa terhubung dengannya, jadi kamu bisa merasakan pikiranku. Jadi, separuh dari inti bintang itu, kamu tidak mengambilnya. Aku memberikannya padamu dengan sukarela. Sejak aku menyadari tubuhmu mulai melemah, aku diam-diam mentransfer energi kepadamu. Aku ingin berbagi hidup denganmu. Aku tidak tahan dengan dunia tanpamu. Awalnya, aku benar-benar tidak merasakan sakit. Tapi aku tidak ingin berbohong padamu. Aku sangat takut. Takut. Aku melihatnya. Dasar bodoh. Sayang. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Aku juga. Aku akan secara rutin menyediakan paket level eksperimental M62 tanpa menyakiti Ethel dan meyakinkannya. Tapi kamu tidak bisa mengungkapkan identitasnya di depan umum, tidak bisa mempengaruhi hidup kita. Biarkan semuanya seperti apa adanya. sudah terlambat, Xiao Yu. Situasi sekarang sudah bukan sesuatu yang kamu atau aku bisa kendalikan. Apa maksudmu? Di dalam makhluk asing ini, ada suatu zat yang bisa memperbaiki gen manusia yang rusak, dan bahkan memperpanjang umur. Bisakah kamu bayangkan? Jika penelitian ini berhasil, manusia mungkin bisa hidup sehat hingga 200, 300 tahun. Itu hanya skenario terbaik. Untuk menyelesaikan penelitian ini, mungkin butuh ratusan tahun. Jika itu menyediakan sel, secara terbatas dan rutin, tentu saja akan butuh ratusan tahun. Kamu ingin memperlakukannya seperti subjek eksperimen, tersedia kapan saja dibutuhkan. Bagaimanapun juga, dia adalah makhluk alien. Keberadaannya sendiri adalah ancaman. Kami menyelidiki dan mempelajarinya, pada dasarnya untuk memastikan keamanan manusia. Dia bukan ancaman. Dia ancaman. Aku sudah menyelidiki semuanya sejak dia datang ke bumi, kematian Direktur Guo, dan aku digigit ular tanpa alasan, miselium yang tumbuh tak terkendali dalam semalam. Berani bilang itu tidak ada hubungannya dengan dia? Banyak hal ini hanyalah kebetulan dan takdir. Lin Peiyu, berhenti membuat alasan untuknya. Sekarang kau hanya punya satu pilihan. Bekerja samalah dengan kami untuk menangkapnya. Kami akan memastikan keselamatannya. Kami tidak akan melakukan sesuatu yang tidak manusiawi kepadanya. Dia memiliki kesadaran, perasaan, dan pikiran. Kalian menangkapnya dan melakukan percobaan padanya. Itu tidak manusiawi. Dalam 3 hari, kami akan mengirim tim profesional. Saat itu, kau cari cara untuk membawanya ke lokasi yang kukirimkan. Kali ini, kami telah meningkatkan peralatan kami. Kami pasti akan menyerang dan tepat sasaran. Bagaimana jika aku tidak? Maka kau mengkhianati umat manusia. Kecuali kau melarikan diri dengannya ke planet lain. Jika tidak, kau akan bersamanya menjadi musuh negara. Tan Shu, dulu kupikir kita berteman. Pertama dan terutama, aku adalah seorang peneliti. Kedua, baru teman. Baik. Aku tahu. 3 hari, kan? Aku akan bekerja sama. Aku mengerti.
Dalam istilah manusia, kita baru saja kembali bersama. Kita perlu benar-benar membicarakan perasaan kita. Apa yang kamu lakukan? Aku lihat kamu sedih, sayang. Jadi aku pikir aku salah tadi. Jadi, coba lagi. Spesiesmu, apakah tidak bisa bereproduksi? Aku tidak bisa. Tapi tubuh ini, Jadi, apakah ini anak Su Jiming atau anakmu? Kamu tidak bisa memberi apa yang aku mau. Tidak ada masa depan untuk kita. sayang, kamu. Aku meninggalkanmu. Kenapa kamu sendirian? Aku bertengkar dengannya. Dia kabur. Kamu sengaja melakukannya. Ya, Tidak apa-apa. Selama kamu masih di sini, aku bisa mencari cara untuk membawanya kembali. Maaf, Xiao Yu. Tapi ini semua demi penelitian ilmiah. Aku pikir kamu akan mengerti. Kamu memiliki energinya padamu. Kapanpun kamu dalam bahaya, dia akan merasakannya. Sayang. Apa kamu baik-baik saja? pergi, cepat. Aku tidak pergi. Sayang. Jangan menjauhkanku. 2 hari terakhir ini, aku menyelinap ke beberapa laboratorium. Akhirnya aku menemukan cara untuk mengubah genku. Sayang, jangan meremehkanku, aku bisa punya bayi. Dasar bodoh. Kau akan lakukan apapun yang kukatakan tanpa bertanya, bahkan jika kau tidak tahu alasannya. Benar? Benar. Banyak orang datang ke sana. Pergi. Apapun yang terjadi. Bahkan jika aku mati, jangan menoleh ke belakang. Mengerti? Pergi, sekarang. Pergi. Pergi, sekarang. Kau tidak bisa begitu saja membunuhku. Itu melanggar hukum. Berapa lama kau akan mengurungku sendirian? Sudah 5 hari. Dia tidak datang. Jika kau ingin menggunakan darahku untuk eksperimen, biarkan aku kembali. Aku akan tetap bekerja sama. Selama kau tetap di sini, dia pasti akan datang. Sudah kubilang dia akan datang. Kali ini, menunggunya. Ini jebakan dari segala sisi. Arus intensitas tinggi siap. Memaksa target masuk ke hibernasi. Jika aku bilang aku akan melepaskanmu sekarang, apakah kau akan mendengarkan? Aku akan. Tapi aku akan tetap kembali. Apa yang terjadi hari ini akan terulang berkali-kali. Tidak apa-apa. Paling buruk,
kita akan mati bersama di sini. Sayang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau tidak bisa melarikan diri. Kau terdengar seperti penjahat saat mengatakan itu. Penjahat di acara manapun tidak pernah memiliki akhir yang baik. Sayang, tutup matamu. Bukankah kamu berjanji untuk tetap bersama selamanya? Sudah 3 bulan. Sejak hari itu, semua orang yang ada di sana terluka parah kecuali aku. Tan Shu yang paling parah. Dia masih koma di rumah sakit. Tapi Ethel lenyap sama sekali. Badan itu menyimpulkan bahwa ia menyebarkan energinya dan mati. Tapi aku tidak percaya. Aku masih hidup seperti saat dia ada di sini. Aku masih hidup seperti saat dia ada di sini. Apa? Hal pertama setelah bangun adalah mengejarku untuk balas dendam? Sayang, aku tidak mati. Sayang, ini rencana penyelamatanku. Dalam istilah manusiamu, itu disebut melepaskan cangkang. Aku menyebarkan sebagian besar energiku, dan sisanya yang kecil masuk ke tubuh Tan Shu, jadi mereka mengira aku mati, dan berhenti mengganggu kita. Sayang, aku sudah pulih hingga sekarang, dan begitu aku bisa bergerak lagi, aku langsung menemuimu. Apakah terlalu terlambat? Tidak terlambat. Tepat waktu. Ayo sarapan bersama.